Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik PAUD yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ataupun meneruskan materi yang saya dapat dari BIMTEK BDR yang diselenggarakan oleh BP PAUD Provinsi Riau tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 20 Juni 2020. Nah, sebelum memasuki kepada materi, teman-teman bisa membaca biodata saya. Untuk yang belum kenal, pastinya ya, nama saya Ayu Sumiati, tempat tanggal lahir Madiun 27 September 1978. Tempat tugas RA Al-Islam Talabumi. Next. Langsung saya pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi 1. Ke atas, materi 1 yang berjudul Pentingnya bermain bagi anak usia dini. Nah, adapun untean kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu saya akan menyampaikan atau memaparkan sedikit tentang materi, kemudian pendalaman materi, lalu sedikit ada tugas yang diteruskan dengan seksi tanya jawab di WA Group. Lanjut. Adapun keterkaitan materi ini adalah dengan kebijakan Direktorat PAUD tentang belajar di rumah. Salah satunya yaitu pentingnya bermain bagi anak usia dini. Lanjut. Kemudian tujuan materi ini, kita pelajari materi ini yaitu peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah. Peserta dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah. Anak dalam proses belajar di rumah. Lanjut. Mengapa perlu kita mempelajari materi ini? Sangat perlu sekali. Karena bermain dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, mengembangkan keterampilan inquiry, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, lalu bermain dapat mengajarkan anak untuk bertanya. Lanjut. Bisakah kita bermain di rumah? Ayo teman-teman, bisa tidak? Pastinya bisa. Lanjut. Nah, seperti pendapat satu dari pakar, anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting, agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri. Ia harus menemukannya sendiri. Lanjut. Adapun tantangan pendidikan di abad 21, tantangan pendidikan, hendaknya pendidikan bisa merangsang anak, menumbuhkan anak berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kemudian komunikatif. Lanjut. Nah, pada masa pandemi ini, sebaiknya ataupun hendaknya atau seharusnya juga kita dapat membuat anak itu menciptakan rumah kita sebagai sekolahku. Rumahku adalah sekolahku. Karena kita ketahui pada masa sekarang ini anak kita belajar di rumah masing-masing. Nah, kita bisa menjadikan rumah kita, rumah menjadi tempat anak bermain,
Optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan yang paling utama. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab, serta aturan suatu pendidikan dan keluarga. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Adanya keterpaduan antara yang dilakukan satuan PAUD dan di rumah. Kemudian, kegiatan di lingkungan rumah hendaknya meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Di mana kreatif yaitu mengeluarkan idenya, komunikatif. Anak bisa saling berinteraksi dengan anggota keluarga, kemudian bekerja sama juga bisa bekerja sama dengan teman lainnya. Lanjut. Nah, di manakah kita bisa ataupun anak kita bisa bermain? Teman-teman semua, kita ketahui selama ini sebelum masa pandemi ini, kita ataupun anak kita bisa bermain di satuan pendidikan seperti di sentra ataupun di area masing-masing yang disediakan oleh sekolah itu. Namun, setelah kita berada pada masa seperti ini, rumah kitalah yang menjadi tempat anak bermain. Di manakah anak kita bermain? Banyak area yang bisa untuk dijadikan bermain bagi anak, seperti dapur, ruang tamu, garasi, halaman, kamar tidur, kamar mandi, juga ruangan keluarga. Lanjut. Nah, di situ, di tempat-tempat bermain tersebut, dapat kita dapatkan ataupun banyak alat-alat main yang kita temui. Di dapur ada alat main, di ruang kamar mandi juga ada alat main, dan semua barang-barang yang ada di lingkungan ataupun di dalam rumah kita bisa dijadikan alat untuk bermain bagi anak kita. Lanjut. Nah, ini contoh alat main di dapur. Kita temukan banyak bumbu-bumbu, banyak di situ rempah-rempah yang dapat kita jadikan kegiatan bermain. Contohnya tebak aroma, petualangan indera, senangnya menunggu, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membaca pada slide saya. Lanjut. Nah, itu juga kegiatan yang bisa dilaksanakan di dapur, membuat jus yang sehat, aku pintar memasak sayur, kue buatanku, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan ataupun yang bisa diajakkan oleh anak-anak kita bersama orang tua untuk bermain selama di dapur. Lanjut. Alat main yang ada di ruang makan juga banyak, seperti serbet, meja, kursi, alat makan, dan lain sebagainya. Kegiatan main yang bisa diciptakan di situ, ayo cari pasangannya, bunyiku berbeda-beda, susun aku, musik seperti apa yang ingin kalian buat, dan lain sebagainya. Nah, ini ada alat main yang di ruang keluarga. Di situ ada banyak ban mobil, kayu balok, mobil-mobilan, benda yang lain yang ada di dalam ruangan keluarga. Kita bisa ciptakan kegiatan main, seperti contohnya aku bisa kreatif. Nah, di situ anak-anak bisa berkreatif, membuat, membentuk sesuka hatinya. Lanjut. Alat main di ruang keluarga juga, contohnya seperti lompat kursi, temukan bentukku, bentuk aku dengan tali, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membuatnya ataupun bisa menciptakan kegiatan main yang lainnya selain yang ada di slide ini. Lanjut. Nah, ayo menjelajahi main di kamar mandi. Nah, ini contohnya alat-alat main yang ada di kamar mandi. Ada sampo, ada botol, lanjut. Ada gayung. Nah, di situ ada sikat gigi, handuk, ember, dan lain sebagainya.
Adapun kegiatan main yang bisa dilakukan di kamar mandi, yaitu membuat gelembung, terapung, tenggelam, menggosok lantai, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, silahkan teman-teman menciptakan kegiatan main sesuai dengan kreativitas masing-masing. Lanjut. Alat main di halaman rumah banyak sekali. Di situ kita temukan daun ranting, batu, bunga, tanaman kayu, air, tanah, pasir, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa menciptakan kegiatan main masak-masakan, melukis, menggambar tanaman, cari dan hitung berapa banyak benda-benda yang kalian temukan. Dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Nah, ini juga alat main di halaman rumah. Terus, nah seperti lompat tali. Nah, ini untuk merangsang pertumbuhan fisik. Drakon, gogoyan, sodah, ini sepertinya permainan tradisional waktu anak bermain di luar ataupun di halaman rumah. Yuk. Alat main di dalam kamar tidur, sepertinya selimut, bantal, guling, dan segalanya yang ada di dalam ruangan itu bisa dijadikan anak untuk bermain. Kegiatannya misalnya bermain kucing bajuku, kan? Bermain kancing bajuku, hiasi kamarku, melipat selimut, dan beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di kamar tidur bersama anak kita. Yuk. Nah, teman-teman semua, ada tips praktis untuk guru ataupun orang tua dalam bermain di rumah. Nah, satu, bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Kemudian lagi, alat bermain harus aman bagi anak dan hindari benda yang mudah pecah ataupun tajam serta beracun. Lalu, alat main mudah dijangkau. Jika benda-benda terletak dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri terhadap anak. Nah, langsung usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutinnya. Lalu, ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Tidak memaksakan anak bila anak tidak berminat untuk bermain. Nah, itu tips praktis bagi orang tua ataupun guru untuk menciptakan kegiatan main selama di rumah. Nah, langsung bersikap sabar, suportif, jadikan contoh bagi anak, karena anak akan meniru. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah, biarkan anak untuk menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu, berdasarkan apa yang ia inginkan. Nah, teman-teman sudah melakukan kegiatan belajar di rumah ini ataupun bermain di rumah ini selama pandemi. Nah, teman-teman pastinya bisa merasakan bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah. Nah, pastinya teman-teman sudah merasakannya. Apakah dengan alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan bagi anak? Nah, anak-anak, teman-teman bisa merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ini. Ini ada contoh kegiatan bermain di rumah yang teman-teman bisa lakukan. Lanjut. Nah, ada pengenalan perubahan bentuk, ada dengar suaraku, kemudian ayo susun aku, lalu aneka warna bungaku, aku pandai bertanam, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini teman-teman, setelah kita mempelajari ataupun mendengar sedikit paparan tersebut, bagaimana kira-kira kita mempersiapkan alat untuk bermain ataupun kegiatan bermain untuk anak kita yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, ini ada kerja ataupun tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan ya.
Satunya, alat main apa saja yang Anda temukan di rumah masing-masing? Ayo, silahkan dijawab nanti via WA Group. Kemudian, kegiatan main apa saja yang dilakukan anak? Kemudian yang ketiga, aspek perkembangan apa sajakah yang muncul? Ya, ada 3 tugasnya, silahkan dijawab di chat grup WAG. Kemudian sepertinya ataupun itulah pemaparan sedikit dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.